Seringkali adik-adik itu bertanya bahwa apa sih perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif? Dan mereka sering bertanya bahwa kira-kira saya lebih sukanya melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita jawab ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas perbedaan ya antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ya. Banyak sekali adik-adik mahasiswa yang bertanya sebelum mereka menulis proposal penelitian itu sudah bertanya bahwa kira-kira saya cocoknya itu menulis penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Jadi saya seringkali menyadari betul bahwa tentang kekhawatiran mereka sebelum mereka menulis menulis proposal, karena saya pun ketika menjadi mahasiswa dulu S1 ya juga mengalami hal semacam itu. Jadi kadang bingung mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif. Nah, di video kali ini saya akan membantu saudara membedakan mana itu yang termasuk di dalam penelitian kualitatif, mana itu yang termasuk penelitian kuantitatif. Jadi nanti kalau saudara sudah melihat video ini, bisa di-share ke teman-temannya ya. Kemudian bisa Anda melihat videonya sampai full sehingga Anda tahu bahwa jenis penelitian saya itu adalah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif ya. Nah, yang pertama dulu adalah metode kualitatif itu akan sulit buat kamu ya, ketika misalnya ya, jika kamu itu tidak terlalu suka bercerita dan menulis ya, maka itu tentunya akan sulit buat saudara, karena penelitian kualitatif itu lebih banyak kita bercerita ya, dan menulis lebih banyaknya bercerita gitu. Jadi kalau Anda suka misalnya bercerita, suka menulis, maka Anda lebih cocoknya masuknya ke penelitian kualitatif ya. Kemudian yang akan mempersulit kamu juga kalau di dalam penelitian kualitatif itu jika kamu tidak mengerti bagaimana mencari artikel jurnal penelitian kualitatif ya. Intinya begini, kalau yang penelitian kualitatif itu jarang sekali yang tidak menggunakan yang menggunakan angka-angka, tidak ada itu ya. Semuanya ya itu kita harus banyak-banyak bercerita, menulis semacam itu ya. Kemudian yang akan mempersulit kamu kalau di jenis penelitian kualitatif itu adalah jika kamu tidak mengerti bagaimana mencari sumber informasi untuk hasil penelitian kamu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan yang poin kedua tadi. Jadi kalau Anda sudah kesulitan untuk mencari jurnal-jurnal penelitian kualitatif ya, maka kamu juga akan kesulitan untuk mencari jurnal-jurnal hasil penelitian kualitatif juga ya, sumber-sumber hasil penelitian kualitatif. Kemudian yang mempersulit yang keempat itu adalah ketika kamu tidak mengerti bagaimana caranya menuliskan pembahasan pada hasil penelitian kualitatif. Ini hubungannya dengan yang poin pertama tadi. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa penelitian kualitatif itu lebih banyak kita bercerita, lebih banyak kita menulis dibandingkan dengan penelitian yang kuantitatif. Ya. Karena dia tidak bercerita tentang angka-angka, tidak berbunyi tentang angka-angka. Kemudian yang kelima yang akan mempersulit kamu itu adalah jika kamu tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan hasil penelitian atau urutan penelitian pada penelitian kualitatif. Ya, semacam itulah. Lalu bagaimana dengan metode kuantitatif? Ini adalah kebalikan dari yang kualitatif tadi ya. Kalau yang kuantitatif itu akan juga mempersulit buat mahasiswa yang jika misalnya tidak menyukai perhitungan atau angka-angka. Jadi kalau mahasiswa yang tidak menyukai membahas hitung-hitungan, ketemu dengan rumus-rumus ini, ya Anda ngambilnya yang penelitian kualitatif. Tetapi bagi adik-adik yang saya sukanya tidak suka menulis, tapi saya sukanya yang misalnya ketemu dengan angka-angka, ya udah ambilnya penelitian kuantitatif ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah untuk yang kuantitatif itu adalah jika kamu tidak mengerti dan tidak familiar dengan aplikasi
olah data ya, dalam hal ini adalah statistik ya, maka Anda lebih cocoknya ngambil penelitian kualitatif. Tetapi kalau yang kepingin mengolah data, ya ambilnya yang kuantitatif. Kemudian yang berikutnya itu adalah Anda juga tidak mengerti atau tidak familiar dengan rumus-rumus di Microsoft Excel, karena kita mengumpulkan datanya di Excel dulu ya. Ini yang mengumpulkan data dulu di Excel, kita menghitungnya dulu seperti apa, baru kita pindahkan misalnya ke statistik lah, ke macam-macam ya, semacam itulah. Atau mau dianalisis statistik langsung di Excel-nya juga bisa. Kemudian teman-teman juga itu akan merasa kesulitan melakukan penelitian kuantitatif jika tidak mengerti dan tidak familiar dengan analisis data kuantitatif. Jadi di dalam analisis data kuantitatif itu, karena itu kan kita ketemu angka ya, ketemu angka, maka angka-angka ini kita harus bisa ini menjelaskan kenapa dia munculnya semacam ini, kenapa kok timbulnya semacam ini, ya kenapa kok jumlahnya seperti ini. Nah itu terlihat memang sederhana, tetapi kita harus tahu basicnya itu seperti apa. Nah begitulah yang kadang mahasiswa itu bingung bahwa ini termasuk apa ya seperti itu, sehingga hal yang paling mudah itu adalah kita harus mencari sumber referensi yang penelitian sejenis untuk membandingkan dengan temuan yang Anda sudah hitung di situ. Itu cara yang paling mudahnya gitu, dan nggak ada cara yang lain. Nah, kemudian poin yang terakhir, kamu akan kesulitan untuk melakukan penelitian kuantitatif jika kamu tidak mengerti bagaimana cara mencari artikel jurnal kuantitatif ya. Gampang kok yang semacam ini. Baik yang kualitatif dan kuantitatif, kalau mau mencari jurnal itu adalah ya udah yang sesuai dengan bidang keilmuannya aja. Itu dulu. Karena Anda akan menemukan dengan mungkin yang Anda cari di jurnal-jurnal yang sejenis ya, yang dengan sebidang jurusan saudara. Dan usahakan, ini seringkali saya sampaikan ke mahasiswa di dalam video-video saya, bahwa kalau Anda mau mulai dari judulnya itu sampai dengan skripsinya itu berjalan lancar, maka semua sumber referensinya itu usahakan adalah yang jurnal internasional. Kalau misalnya Anda mengalami kebantahan ya dari dosen pembimbingnya, Anda bisa menunjukkan di jurnal internasional itu dia tertulisnya semacam ini gitu. Jadi ada bukti bahwa Anda itu benar gitu loh, dibandingkan ketika Anda disalahkan oleh dosen pembimbing. Ingat bahwa dosen pembimbing itu juga sama dengan kalian, manusia, tidak selamanya benar gitu. Mereka itu hanya cuma mengarahkan saudara karena mereka sudah punya pengalaman di dalam penelitian, tapi bukan berarti bahwa mereka tidak mengalami kesulitan-kesulitan atau bahkan tidak mengupdate informasi-informasi terbaru. Oleh karena itu, dengan lewat saudara mungkin mereka akan mengupdate informasi terbaru melalui pembimbingan. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik ya, yang berjuang untuk apa itu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Semoga ini bisa membantu. Kita ketemu pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.